kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Welcome to Smekra Podcast. Bersama saya Cynthia Infantur Fadila sebagai host. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman dari kelas 10 yang sudah mengikuti kegiatan MPLS nih ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu nih, namanya siapa, yang dari cowok dulu mungkin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Hakian Azili. Saya sebelumnya bersekolah di UPT SMP Negeri 2 Gresik dan sekarang saya berada di jurusan multimedia atau yang sekarang disebut DKV. Hai Farel. Nah, untuk yang cewek nih, siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Vanessa Maulina Ramadhani. Aku dari MTSN Ultra Gresik. Sekarang aku kelas 10 akuntansi 4. Halo Vanessa. Nah, kita di sini mau berbincang-bincang tentang masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin nih ya. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, kalian itu tahu dari mana sih tentang sekolah SMKNU Gresik itu? Mungkin dari Farelnya dulu nih, tahu SMKNU Gresik itu dari mana? Saya tahu SMKNU Gresik sebenarnya searching di Google, tanya sana, tanya sini. Terus saya dapat rekomendasi juga dari Kak Imren. Akhirnya saya mulai tertarik di SMKNU Trate ini. Oh, berarti dari rekomendasi dari Kak Imren gitu ya. Yeah. Nah, untuk Vanessa-nya sendiri nih gimana? Kalau aku sih dari tetangga, karena tetanggaku itu kakak kelas. Jadi dia tuh sekolah di SMKNU. Aku kayak tertarik gitu buat sekolah di SMKNU. Oh, berarti kalau Vanessa ini dari tetangganya yang sekolah di SMKNU Gresik gitu ya. Nah, selain itu, alasan kalian sekolah di SMKNU Gresik nih apa sih? Mungkin dari Vanessa-nya dulu nih, alasan kenapa memilih sekolah SMKNU Gresik. Sebelum lulus dari MTS, aku tuh mikir nanti SMK-nya sekolah di mana ya. Dan nggak jauh-jauh sih, di SMKNU ini kan sekolahnya bagus gitu loh. Kenapa nyari yang jauh-jauh kalau di dekat ada yang bagus kualitasnya, terus oke lah pokoknya. Oh iya juga. Nah, kebetulan kan MTS itu juga masih satu perguruan ya sama SMKNU Gresik. Nah, untuk Farelnya sendiri nih, alasan masuk SMKNU Gresik ini kenapa sih? Kalau saya alasan masuk SMKNU Gresik karena saya cukup tertarik di SMKNU Gresik, terutama di jurusan multimedia. Sebelumnya saya cari-cari itu di SMK sana, SMK sini, dan ya alhasil saya temunya di SMKNU Trate Gresik ini. Ada jurusan multimedia, jadinya saya yaudah daftar di sini. Oh, berarti tentang jurusannya juga ya. Iya. Nah, sekarang kita ada sedikit cuplikan nih dari video MPLS NU Trate Gresiknya. Nah, itu dia nih sedikit cuplikan dari kegiatan MPLS yang kemarin. Nah, kalau boleh tahu nih ya, gimana sih perasaan pertama kali kalian mengikuti MPLS di SMKN Trate Gresik itu gimana sih? Mungkin dari Farelnya dulu nih, gimana perasaannya? Perasaan saya waktu mengikuti MPLS pas H-1 itu excited tapi takut tapi excited gitu loh. Sampai waktu malamnya tuh waktu tidur tuh agak susah itu, saking excitednya. Tapi overall emang seru dan nyenengin sih. Nah, sampai gak bisa tidur gitu ya, saking excitednya. Nah, mungkin untuk Vanessa-nya sendiri nih gimana? Kalau aku sama sih kayak Farel, waktu MPLS itu seru banget. Dan sebelum kegiatan MPLS itu aku juga excited. Oh, berarti sama-sama excited nih ya. Yeah. Nah, itu kan ngomong-ngomong tentang kegiatannya. Nah, first impression kalian kenal dan tahu, ketemu sama guru-guru SMKNU Gresik, sama kakak-kakak OSIS, itu gimana sih first impression kalian? Mungkin dari Vanessa-nya dulu nih, gimana? Untuk first impression buat bapak ibu gurunya, mereka sangat baik
dan welcome gitu buat adik-adik yang baru masuk. Kalau buat kakak-kakak OSIS, mereka juga peduli. Mereka bisa merangkul adik-adiknya yang baru masuk sekolah. Oh, berarti sangat baik gitu ya first impression-nya ya. Nah, untuk Farel sendiri nih, gimana nih first impression-nya ketemu Bapak Ibu guru, ketemu kakak-kakak OSIS? Kalau bagi saya first impression saya untuk Bapak Ibu guru dan kakak-kakak OSIS MPK UPT Cut. Nah, untuk Farelnya sendiri nih gimana nih? Nah, untuk Farelnya sendiri nih gimana sih first impression ketemu guru, ketemu kakak-kakak OSIS-nya itu gimana sih? Kalau bagi saya first impression untuk kakak-kakak dan Bapak Ibu guru agak waktu pertama kali tuh mikirnya itu kayak takut galak atau nyeremin gitu, tapi pada kenyataannya emang enggak gitu loh. Kakak-kakak dan Bapak Ibu gurunya tuh ramah-ramah, baik hati semua, sehingga bagi saya buat adaptasi di sekolah ini tuh jadi lebih gampang gitu loh. Berarti adaptasinya tuh memudahkan untuk beradaptasi nih ya. Nah, kalau nggak salah nih, kalian kan ada di hari terakhir kalian ada kegiatan kunjungan fasilitas SMKNU Gresik. Nah, itu diajak keliling kan ya, diajak keliling ke ruangan broadcast, lab multimedia, lab bahasa, UKS, perpustakaan dan juga lain-lain. Ada nggak sih fasilitas SMKNU Gresik yang bikin kamu tertarik gitu loh? Bikin kamu tertarik untuk masuk ke situ, untuk tahu lebih dalamnya lagi. Itu ada nggak sih? Mungkin dari Vanessa-nya dulu nih, gimana? Kalau aku dari awal kan belum pernah masuk ke ruang bandnya. Jadi sampai sekarang itu penasaran gitu sama ruang bandnya. Mungkin next time aku pengen cobain masuk ke ruang band. Oh, berarti kalau mau masuk ke ruang band mungkin bisa masuk ke ekstra band atau paduan suara gitu ya. Kalau nggak salah itu hari Jumat. Nah, untuk Farelnya sendiri nih, ada nggak sih tempat-tempat fasilitas SMKNU Gresik ini yang membuat kamu tertarik? Kalau saya tertarik untuk lab broadcastnya Kak, karena kenapa ya? Karena di sekolah-sekolah lain tuh menurut saya kayaknya nggak ada itu. Ya adanya tuh ya di SMKNU Gresik ini. Wow, itu wow banget gitu ya. Di SMKNU Gresik ini ada lab broadcastnya. Nah, kalian ini kan udah mengikuti kegiatan MPLS nih ya, dari pertama mulai dari pra MPLS. Hari pertama ada materi, hari kedua ada game, hari ketiga juga ada ekstra expo. Nah, ada nggak sih kejadian yang bikin kalian itu terkesan atau momen-momen yang bikin kalian itu terkesan? Mungkin dari Farelnya dulu nih. Kalau bagi saya momen yang paling berkesan tuh waktu hari terakhir MPLS Kak. Waktu expo ekstra tuh terus ada juga penampilan tuh keren-keren banget sih. Nah, kalau boleh tahu nih ya, penampilan yang mana sih yang menurut Farel itu keren? Kalau menurut saya keren semua, tapi yang paling bikin saya tertarik itu pas skipnya. Iya. Itu kayak apa ya, kompak dan apa ya, keren banget gitulah. Iya, keren banget gitu ya. Nah, kebetulan juga pas skip kita itu sering meraih juara gitu. Nah, untuk Vanessa sendiri nih, gimana? Ada nggak sih kejadian-kejadian yang bikin kamu itu berkesan? Kalau aku sih sama kayak Farel, terkesan sama ekstra paskibranya. Oh, berarti sama gitu ya. Nah, mungkin kalian juga bisa mencoba untuk bergabung di ekstra paskibra. Nah, ini kan kalian sudah mengikuti MPLS dari hari pertama sampai penutupan. Ada nggak sih pesan dan kesan kalian buat kita kakak-kakak OSIS atau untuk guru-gurunya juga mungkin? Gimana untuk Vanessa-nya? Pesan dan kesannya Vanessa gimana? Untuk pesan dan kesan buat kakak-kakak OSIS, makasih banyak udah kerja keras nyiapin kegiatan MPLS dan juga semangat terus buat kakak OSIS. Iya, terima kasih. Nah, untuk Farelnya sendiri nih gimana? Pertama-tama bagi saya pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak buat kakak-kakak OSIS dan juga Bapak Ibu guru yang sudah terlibat dalam MPLS tahun ini. Udah keren banget sih Kak. Udah keren banget gitu ya. Nah, ada nggak sih saran buat kalian untuk kakak-kakak OSIS untuk menjadi yang lebih baik gitu? Ada nggak sih? Dari Farelnya dulu deh mungkin. Mungkin untuk dari saya sarannya
Nggak ada sih kak, pokoknya tetap pertahankan gitu, udah keren banget. Udah sih. keren gitu Iya. ya. Nah untuk Vanessa-nya sendiri nih, ada nggak sih saran buat kakak-kakak OSIS-nya gitu? Aku juga sama kayak Farel, nggak ada saran buat kakak-kakak OSIS-nya. Oh, berarti sama nih ya, udah berkesan banget buat kalian. Oke baik, terima kasih. Terima kasih ya untuk Vanessa dan juga Farel sudah menyempatkan waktunya datang ke Smektra Podcast kali ini. Saya Sindia Infan Fadila. Saya Ahmad Farel Hakian Azili. Saya Vanessa Maulina Ramadhani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi